Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam program Bible Boost for Today. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang lahir dari hati yang benar-benar haus akan Allah. Ini ayat yang bukan hanya indah secara kata-kata, tetapi juga penuh makna untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita buka Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud saat ia berada di padang gurun Yehuda, tempat yang panas, kering, sepi, penuh tantangan. Namun di tengah kekeringan itu, Daud tidak mengeluh. Daud tidak marah kepada Tuhan. Ia justru mengucapkan kata-kata iman yang luar biasa. Daud katakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini adalah deklarasi iman yang sangat personal, sangat pribadi. Bukan sekedar Allahnya orang Israel, tapi Allahku. Pelajarannya untuk kita, jangan biarkan iman kita hanya sekedar warisan dari keluarga atau tradisi. Kita perlu membuat pilihan sadar bahwa Tuhan adalah Allah pribadi kita. Kalau kita punya pengakuan ini, maka saat badai kehidupan datang, kita akan tetap berdiri teguh. Daud melanjutkan, dia bilang, Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Ini bukan kerinduan pasif, bukan sekedar, ya sudah, kalau Tuhan mau datang, silahkan. Ini kerinduan yang aktif. Seperti orang yang benar-benar butuh air untuk hidup. Di dunia yang serba instan ini, kita sering kehilangan rasa haus yang murni akan Tuhan. Maka, jangan biarkan jadwal padat, hiburan, atau pencapaian dunia mengeringkan hati kita. Mulailah setiap hari dengan doa sederhana tetapi penuh makna. Katakan, Tuhan, aku mencarimu hari ini. Sekali lagi, Tuhan, aku mencarimu hari ini. Daud menggambarkan kerinduannya seperti tanah yang kering dan tandus tanpa air. Kita sering mencoba mengisi kekosongan hati dengan karir, hubungan, media sosial, atau hiburan lainnya. Tapi semua itu seperti air garam. Bukannya menghilangkan haus, malah membuat kita semakin haus. Let me tell you, teman-teman, izinkan saya mengatakan ini. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita sepenuhnya. Saya mau katakan sekali lagi,
Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita sepenuhnya. Daud menulis Mazmur ini bukan saat ia sedang duduk nyaman di istana raja, tetapi di padang gurun yang keras. Pelajaran untuk kita di sini sangat jelas, bahwa jangan hanya cari Tuhan saat keadaan sedang baik. Justru saat kita ada di tengah kesulitan, lonely, tekanan hidup, kegagalan, pressure, air mata, sakit penyakit, itulah saat terbaik untuk mencari Dia lebih sungguh-sungguh. Kekeringan seringkali adalah undangan dari Tuhan. Masalah seringkali adalah undangan dari Tuhan. Dikhianati adalah seringkali undangan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya agar kita kembali kepada Tuhan. Mengapa Daud begitu haus akan Tuhan? Karena ia tahu bahwa hanya dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati. Jadi teman-teman semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika lelah, ketika stres, atau menghadapi tantangan, jangan buru-buru mencari pelarian yang instan. Tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena hanya dalam Tuhan, hadiratnya Tuhan, jauh lebih memuaskan daripada pencapaian atau kenikmatan apapun yang saudara temukan di dunia ini. Rekan-rekan sekalian, marilah kita belajar dari Daud. Di tengah padang gurun kehidupan, kesulitan hidup, ucapkanlah ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Hauslah akan Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa memuaskan kerinduan terdalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Di tengah kekurangan hidup, di tengah persoalan hidup, kami mau mencari Engkau. Kami haus akan Engkau. Seperti tanah kering yang merindukan hujan. Tuhan Yesus, penuhilah jiwa kami. Pulihkan semangat kami. Dan biarlah hidup kami selalu berakar dalam kerinduan akan Engkau saja. Tolong kami semua. Mohon berkat-Mu atas apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami lakukan. Buat teman-teman yang sakit, Tuhan Yesus mohon kesembuhan atas mereka. Buat teman-teman yang sedang ada dalam pendidikan, Tuhan bantu mereka. Mereka yang sedang punya masalah krisis ekonomi, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tolong setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan program Bible Boost. Aku berdoa bagi mereka, biarlah di dalam pergumulan mereka, mereka seperti Daud. Mereka mau mengatakan bahwa, ya Allah, Engkaulah Allahku. Berkati segenap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Hey, Tuhan berkati kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.